Saudara, mari kita lanjutkan lagi membahas cerita-cerita dalam sebelumnya, yaitu kearifan timur dalam etos kerja dan seni memimpin, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas ya. Jadi jika saya mendapatkan cerita-cerita kuno ini apa sangat singkat. Ini di buku yang saya terbitkan tahun 2007, ya, 5 tahun sebelum buku The Dancing Leader lagi ya. Nah, di situ juga ada cerita kita itu nggak tentang seorang hidup ini sebenarnya milik siapa sih? Kalau itu saja nggak jelas, ya pasti ribut terus. Nah, ini nggak dijelaskan itu dalam pendidikan kita di sekolah itu. Ya. Nah, salah satu contohnya ini cerita yang kuno yang mengatakan bahwa suatu hari ada seorang pemuda yang jalan di pinggir hutan itu tuh, tiba-tiba di atas dia melihat seekor angsa berteriak dan jatuh di depan dia gitu. Tempat rumput-rumput itu. Si pemuda itu udah kejar dan dia oh si angsa itu luka kena panah itu. Panahnya pelan-pelan dicabut, dikasih bebat dengan balon, lalu dia bawa pulang. Kalian pulang kan tuh anaknya. Dan di rumah dia pelihara, dia dirawat, dikasih minum ya, dikasih obat yang lebih ini ya, lebih cepat penyembuhannya kan. Nah, nggak lama juga datang sepupunya membawa panah lagi. Dia tanya, itu angsa yang you pelihara itu, yang itu tadi itu saya punya milik itu kan, saya manah dia itu. Ntar dulu kakaknya bilang, dia kamu membunuh dia, sedangkan saya merawat supaya dia hidup itu. Jadi sebenarnya hidup ini milik siapa sih? Milik yang menguasai, membunuh, atau yang menghidupi? Nah, kakak beradik itu berdebat nggak habis-habis. Sepupunya itu dengan sepupunya, bukan kakak beradik, sepupunya. Nah, ini semua kan punya argumentasi, masuk akal semua. Kalau bisa kita pergi ke sidang orang beda di kota itu dan minta pendapat dia. Sama seperti ijazah palsu ini kan, bawa ke pengadilan. Nah, lalu setelah dijelaskan pada pimpinan rapat orang-orang bijak itu, berapa lama mereka bersidang lalu keluar dan pimpinan mengatakan, ini milik hidup ini milik yang merawat bukan yang membunuh untuk dijadikan milik dia. Ya, toh? Nah ini yang menjadi masalah. Saya heran seharusnya kan cerita-cerita pendek ini kan dijelaskan bagi para kontestan apa pada saat orang mau memilih wakil rakyat kan, sehingga setelah dia duduk juga bukan dia menjalankan sebagai pejabat publik yang ngurus kepentingan umum kan, bukan malahan memiliki ya, lalu dipakai untuk kenikmatan diri. Nah ini yang menurut saya apa silang pendapat antara Rocky Gerung sama Pak Joko Widodo ini ya, letak masalahnya di sini ya. Hidup ini sebenarnya milik siapa sih ya. Nah ini nggak jelas. Oke, kita katakan untuk rakyat, tapi jalan.
yang ditempuh bagaimana? Joko Widodo menggunakan cara ini, approach ini menggunakan cara lain. Ya, enggak apa-apa, beda. Asal yang penting sikapnya harus sama, ya. Apa motivasinya, mainstreanya itu sekarang juga dipakai itu. Apa yang itu sebenarnya diduduk di memperebutkan apa posisi untuk menjadi orang nomor satu di pejabat publik, tak? Ya, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya.